Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sahabat TV dimana saja berada. Ya, kembali kita akan melihat ya pemirsa bagaimana kesalahan dari para mubtadi'in ini dalam memahami Al-Quran dan Islam, sehingga mereka mengambil keputusan untuk murtad. Ya, jadi sungguh sangat kasihan ya pemirsa. Jadi inilah juga pelajaran bagi kita sebagai umat Islam itu agar banyak-banyak belajar pemirsa. Karena Al-Quran itu sangat menjunjung tinggi orang-orang yang menggunakan akalnya, menjunjung tinggi orang yang berilmu, dan juga banyak ayat di dalam Al-Quran itu yang melarang kita itu untuk beriman secara membabi buta. Ya, jadi di dalam Islam dan Al-Quran adalah satu-satunya agama yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana kesalahan dari mubtadi'in dalam memahami tentang Al-Quran dan juga Islam tentunya. Ya, jadi kesalahan inilah yang membuat beliau itu murtad. Ya, jadi semoga kebodohan ini tidak menimpa kita dan keturunan kita. Ya, saksikan saja pemirsa pada tayangan berikut ini ya pemirsa. Kita akan lihat bagaimana pendapat dari mubtadi'in ini dalam memahami Islam dan Al-Quran. Itu kecemburuan sosial. Pak Ibu yang terkasih, luar biasanya saat itu akhirnya saya betul-betul bilur-bilur rasanya itu, bilur-bilur. Ada rasa suka hati, suka cita di dalam tubuh saya. Tubuh ini seperti seolah-olah enteng. Ini kuning ini bermanfaat untuk diabetes, asam urat, rematik, liver, penyakit kuning. Kepala ini rasanya enak, didoakan oleh para hamba Tuhan yang diurapi. Tapi saya berpikir, ya Allah, terima kasih. Kenapa manusia jahat seperti ini Engkau mengampuni? Nah, inilah Tuhan kita, Tuhan yang ngampuni. Tuhan kita ini Tuhan yang kasih. Tuhan, saya bilang. Akhirnya kami cepat keluar, nyuruh teman-teman saya kode, pulang, jangan pernah kembali lagi. Pulang dan datangi istrimu, urusi istrimu. Ada 4 orang itu. Padahal dia udah bawa segala macam itu, namanya bahan peledak. Akhirnya kami juga belum bisa, namanya artinya melihat menerima saat itu, tapi kami hanya bertanya-tanya. Ternyata benar, Tuhan kita ini hidup. Ini ya pemirsa, jadi ini kalau kesaksian dari channel Bapak Yusuf Manubulu ini kebohongannya sangat kentara pemirsa. Jadi kita melihat bagaimana sebelumnya ini kita melihat ada seorang ibu haji yang ngakunya itu sudah lama di Arab ya pemirsa. Tetapi ketika diancam untuk diselidiki oleh Depak, benarkah beliau ini haji? Karena kan pengakuan itu kan tidak main-main pemirsa. Ini mempertaruhkan institusi dari Departemen Agama. Nah, jadi kita bisa melihat ya pemirsa, mudah-mudahan ada respon dari Departemen Agama karena kita sudah ada komitmen untuk melaporkan dari ibu hajah tersebut, ya hajah palsu ya pemirsa, dari pengakuannya tersebut. Jadi memang sungguh kasihan ya, saya juga menyesalkan apa yang dilakukan di channel Bapak Yusuf Manubulu ini, penipuan yang sungguh sangat luar biasa. Sayangnya saudara-saudara yang Kristen ini tidak mempergunakan akal untuk mencerna dari pengakuan para mubtadi'in yang ada di channel Yusuf Manubulu. Jadi bayangkan konsep keselamatan yang dijanjikan, ya, konsep keselamatan yang palsu itu ternyata didukung juga dengan kesaksian yang palsu. Sungguh sangat ironi, sungguh sangat mencengangkan. Jadi semoga saudara-saudara kita itu mempergunakan akalnya lah, banyak-banyak mempergunakan akal, jangan terjerat dengan konsep kesalahan, konsep penipuan yang diciptakan oleh para mubtadi'in botol itu.
kita langsung ya pemirsa, saya repeat, saya ulangi. Pada akhirnya, gimana ceritanya saya bisa Jadi kali ini gue mau review salah satu obat yang untuk menurunkan kolesterol. Gue nyobain banyak makanan kan, apalagi kalau kalian lihat gue sering mengenal diri Tuhan. Akhirnya kami memberanikan diri. Dulu ayah saya sering pulang dalam keadaan mabuk dan memukuli saya setiap hari. Ibu saya sudah meninggal saat melahirkan saya, dan karena itu ayah membenci. Akhirnya kami memberanikan diri. Datang. Tapi kami belum sepenuh hati mengikut Tuhan. Kami datang ke orang Jawa yang dulu pernah menjadi istri siri saya. Ternyata mereka ini, saya kaget. Ternyata mereka ini orang Kristen, tapi sudah punya anak itu. Anaknya besar ya, hasil hubungan dosa saya ini. Tadinya nggak mau nerima saya. Akhirnya saya disuruh saya untuk menghindar dulu dalam waktu yang beberapa saat untuk berpikir. Akhirnya saya pulang ke Ngeruki. Saya di Ngeruki, situ saya berdiam diri. Saya hanya belajar, itu aja sudah. Di situ belajar bagaimana cara hidup yang baik, itu aja. Setelah itu saya dapat panggilan lagi bahwa saya disuruh datang ke Kota Ngawi. Saya melihat bahwa di kegiatan itu akhirnya kami juga kenal dengan orang-orang sekitar di Partai Damai Sejahtera, ya. Saya pura-pura, iya, ada. Saya bilang gitu. Ternyata Bapak itu, saya maju ke depan. Dari maju ke depan itu saya didoakan dengan Pak Rulian. Nah, tangan saya waktu ini yang kiri ini tuh tangan saya cacat Bapak Ibu sekalian. Kalau ini udah lemah karena ini saya sering dulu pernah jatuh latihan di gunung-gunung dan sebagainya latihan peperangan itu jatuh akhirnya kayak mengecil. Jadi panjangnya ini tuh tangan saya itu panjang yang kanan daripada yang kiri. Otomatis saya itu kalau dilihat tuh nggak bagus. Tapi ya bukan dibuat-buat, memang nyata. Saat itu seluruh Indonesia kalau nggak salah ada macam-macam pendeta datang ke sini. Kalau ini nggak sembuh, hancur ruangan ini, saya bilang. Kesaksiannya ini sungguh ada ini ya pemirsa, kejanggalan ya pemirsa. Coba kalau kita lihat dari mimik wajah, kemudian dari tingkahnya, gerak-geriknya, jadi ini ada kejanggalan ya pemirsa. Jadi saya juga bukan pakar psikologi, tapi siapa saja yang bisa melihat ya, secara jeli dari kesaksian ini ada kejanggalan pemirsa. Jadi makanya ya pemirsa, saya sendiri ya pemirsa mengajak kepada pemirsa yang ada di rumah itu, mari sama-sama kita itu berpikir ya pemirsa. Jangan sampai kita ini mau dibohongi dengan kadal kafir dari lahir atau juga murtadin botol ya pemirsa. Jadi inilah yang perlu kita pahami, perlu kita sadari agar jangan sampai kita terjebak pada konsep keselamatan yang palsu. Karena bayangkan pemirsa, ya, konsep keselamatan yang palsu itu akan membawa kita kepada kebinasaan di hari akhir nanti. Jangan sampai ketika nanti
di hari akhir itu adalah suatu peristiwa yang teramat sangat besar. Kita bertemu dengan semua para junjungan, jika dikehendaki oleh Allah tentunya, kita akan bertemu dengan para junjungan kita, termasuk Nabi terakhir Muhammad SAW, dan juga kita akan bertemu dengan Yesus tentunya, karena Allah akan memberikan kita akan menjadi hakim. Tentunya hakim itu adalah Allah, dan Allah akan memberikan kita solusi, akan akan memberikan keputusan tentang apa yang selalu kita perselisihkan di dunia ini. Ya tentu saja perselisihan ini tentu saja dalam hal yang menyangkut, termasuk salah satunya adalah tentang hubungannya dengan Yesus ini pemirsa, dan juga ada masalah-masalah yang lain termasuk dalam hal khilafiyah ya. Jadi tentu Allah itu akan memberikan kita keputusan yang sebaik-baiknya, dan di akhirat nanti tentunya Allah itu akan menerangkan apa yang selalu kita perselisihkan selama di dunia ini ya. Jadi halnya ini bukan tentu saja apa yang kita perselisihkan tentang ketuhanan Yesus, dosa asal, dan juga penyaliban, tidak. Itu adalah suatu yang memang sudah diberitakan oleh Allah bahwa itu adalah suatu kebenaran, bahwa dosa asal itu tidak benar, bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan, bahwa Yesus itu tidaklah mati di tiang salib. Itu adalah kebenarannya. Tetapi apa yang akan Allah beritakan kita kelak itu nanti adalah hal-hal yang masih kita perselisihkan di alam kehidupan di dunia ini, dan nanti Allah akan memberikan kita keterangan yang nyata kelak ya. Jadi inilah pemirsa, jangan sampai kita itu beriman pada konsep keselamatan yang palsu ya. Jadi saya secara pribadi saya sangat kasihan dengan murtadin ini pemirsa. Kita lanjut pemirsa. Yes, memang Tuhan bekerja luar biasa ya. Setelah itu saya doakan, ternyata itu benar ya Tuhan. Ada sesuatu yang merasa diri saya itu merasa kayak ada tenang sekali. Orang Kristen bilang damai sejahtera, tapi nggak sadar ini ada perubahan segala macam, nggak sadar. Dan saya tidak pernah namanya melihat langsung diri Tuhan tuh enggak. Jadi saya merasakan hadiratnya Tuhan tuh masuk untuk menyembuhkan hidup saya dengan bilur-bilurnya itu, menyembuhkan tangan saya. Tangan saya inilah akhirnya sembuh. Akhirnya saya kontak dengan apa? Dengan teman-teman. Pulang. Nggak usah. Akhirnya pulang. Sadar. Udah kembali ke keluarga. Kita ini sebetulnya mengikut gini bukan agama, tapi perilaku kita yang buruk, saya bilang. Agama nggak pernah mengajarkan kekerasan, tapi agama mengajarkan kebaikan. Apapun agama itu. Ternyata saya sadar, saya nangis saat itu juga. Oh Tuhan, terima kasih. Saya nggak nyebut Tuhan, tapi ya Allah, terima kasih. Ya Allah, terima kasih. Saya nyebut itu. Karena saya nggak mengerti, gitu. Nggak mengerti saat itu. Saya anggap itu ya Tuhan, saya bilang. Memang Tuhan, saya bilang. Tuhan itu kan satu. Islam juga Tuhannya satu, Nasrani juga satu, semua satu, sama satu itu. Kita ini saudara. Saudara kita ini sebetulnya. Perbedaan inilah yang membuat kita ini akhirnya gesekan terus, akhirnya menimbulkan satu kecemburuan sosial. Nah ini ya pemirsa yang harus kita sadari ya, bahwa memang Tuhan kita itu adalah satu pemirsa. Baik Tuhannya umat Buddha, umat Kristen, umat Yahudi, umat Islam, umat Hindu, ya Tuhan kita satu. Tetapi jika kita melihat dalam kepercayaan Hinduisme, Buddhisme, ya mereka kemudian terkontaminasi dengan Tuhan-Tuhan yang sifatnya politisme, ya. Dan inilah yang hendak dikoreksi oleh Islam tentunya. Nah, jika kita melihat di dalam kekristenan, ya, Bapak ini tidak memahami, ya. Jadi saya juga ragu, ini bukan murtadin, dulunya bukan Islam. Jika beliau ini dulunya bukan Islam, bisa saja beliau ini adalah seorang murtadin murni. Tetapi
alasan murtadnya beliau ini bukanlah karena beliau ini memahami Al-Quran. Alasan murtadnya beliau ini bukanlah karena beliau ini memahami Islam, tidak. Alasan beliau ini murtad murni karena beliau ini gagal paham atau karena kebodohannya sendiri. Ya, jadi maaf ya pemirsa, saya agak ekstrim mengatakan kebodohan ya, karena saya sendiri bukan mengaku orang pintar, tidak. Tetapi dalam hal ini kita tidak bisa toleransi dengan yang namanya kebodohan, pemirsa. Karena ini adalah ada hubungannya dengan konsep keselamatan yang panjang, hubungannya dengan konsep keselamatan di alam kita setelah di dunia ini. Jadi beliau ini mengatakan kita adalah saudara, ya Tuhan kita dan Tuhan mereka itu, Tuhan kita dan Tuhan artinya Tuhan umat Kristen dan Tuhan umat Islam adalah satu. Ya, itu memang benar, tetapi beliau tidak menyadari bahwa di dalam Alkitab, di dalam kekristenan, walaupun kekristenan juga terpecah, ya ada yang Unitarian dan ada yang Trinitas, tetapi ajaran Trinitas itulah yang dominan, di mana Trinitas inilah yang hendak dibabat habis oleh Al-Quran, karena konsep Trinitas, keyakinan Trinitas itu tidak diajarkan oleh Yesus. Ya, kita bisa melihat ya apa yang diajarkan oleh Al-Quran, kita bisa melihat di dalam surat kedua, ya surat ke-5 ayat ke-72, di sana dikatakan laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Ya, sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Nah, kemudian kita bisa melihat lagi di ayat selanjutnya, di sana dikatakan ya, sesungguhnya telah kafirlah orang yang mengatakan ya bahwa Allah itu adalah salah satu dari yang tiga. Ya. Kita bisa melihat di ayat selanjutnya, laqad kafara alladzina qalu innallaha salisu salasa. Ya, sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga atau salah satu dari yang tiga. Ini tentunya jika kita melihat di dalam ayat-ayat Alkitab, kita bisa melihat rujukan ini di dalam 1 Yohanes pasal ke-5 ayat 7 sampai dengan 8, pemirsa. Kita bisa melihat ya, pemirsa yang ada di rumah bisa melihat referensi yang saya tunjukkan ini. Di sini dikatakan, nah, sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ini adalah ayat palsu, pemirsa, ayat tambahan yang tidak terdapat dalam naskah kuno. Ya, jadi konsep keyakinan Trinitas itu adalah tidak ada dasarnya, pemirsa. Nah, kemudian ini yang perlu kita ajarkan kembali kepada Bapak Murtadin tadi ya. Jadi beliau ini sudah gagal dalam memahami Al-Quran dan Islam sehingga beliau ini berujung murtad, bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang mengkoreksi kesalahan di dalam kekristenan ya. Kemudian Islam juga adalah satu-satunya agama yang beriman kepada Yesus, yang membawa pengikutnya itu untuk beriman kepada Yesus, bahwa beliau adalah salah satu dari utusan Tuhan yang mulia, kelahirannya yang ajaib, dan juga tentang mujizat-mujizatnya yang lahir tanpa percampuran benih laki-laki, dan juga mujizat-mujizatnya yang lain yang tentu saja itu diberikan oleh Allah sebagai satu-satunya otoritas dalam memberikan mujizat. Ya, jadi ini yang perlu kita perhatikan. Jadi sehubungan dengan apa yang diyakini umat Kristen dalam hal bahwa Yesus itu adalah Tuhan, sebenarnya itu adalah ajaran dari kafir pagan penyembah berhala yang diadopsi oleh Paulus, di mana Paulus itu mengadopsi dari ajaran Kristus penyembah berhala di Romawi seperti Mitra, ya, kemudian Atis, Adonis, ya, itu adalah ajaran kafir pagan penyembah berhala. Di dalam buku yang ditulis oleh Paula Fredriksen ini sungguh sangat jelas ya, bahwa Paulus mencaplok ajaran kafir pagan tersebut dan dicatatkanlah ke ajaran Yesus yang seorang nabi dan tuan guru dari Galilea, sehingga rusaklah ajaran Yesus. Kemudian dalam hal lain tentang penyaliban Yesus, Al-Quran membantah bahwa Yesus mati di padang salib, dan ini sudah dibuktikan oleh pakar sejarah ya. Buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Barbara Thiering dalam bukunya Jesus the Man di halaman 154, beliau mengatakan bahwa Yesus tidaklah mati di padang salib ya, beliau sembuh dari efek racun ya, lalu
diselamatkan oleh murid-muridnya. Ya, lalu beliau melarikan diri. Beliau tidak lagi berada di tanah Galilea, tidak lagi berada di tanah Yudea. Ya, beliau tidak naik ke langit, karena konsep kenaikan ke langit yang ada di dalam Lukas pasal ke-24 ayat 51, kemudian Markus 16:19 itu tidak terdapat di dalam Revised Standard Version tahun 1952, karena ayat itu adalah ayat palsu, ayat tambahan. Ya, nah ini Alkitab RSV tahun 1952 itu ditulis oleh 32 orang sarjana bidang teologia, didukung oleh 50 lebih aliran Kristen yang berbeda, di mana beliau menulis, ya, mereka menulis buku Alkitab, maksud saya Alkitab Revised Standard Version, di mana banyak ayat yang dibuang ya di dalam kitab Perjanjian Baru karena tidak terdapat di dalam naskah yang paling kuno, ya itu kata mereka. Jadi saya sarankan juga kepada pemirsa yang ada di rumah untuk mencari Alkitab Revised Standard Version tahun 1952 itu sebagai bahan referensi untuk pembuktian klaim Al-Quran bahwa Alkitab itu adalah campur tangan manusia, dirubah-rubah sesuai dengan selera dari mereka. Ya, jadi dari sini ya pemirsa kita bisa menyimpulkan ya bahwa apa yang menjadi klaim dari para mubtadi itu adalah karena mereka itu tidak memahami Islam dan Al-Quran. Itu adalah karena kebodohan mereka, murni karena kebodohan mereka. Jadi saya sarankan kepada pemirsa yang ada di rumah, marilah kita sama-sama berpikir, kita harus berhati-hati. Marilah kita menjaga anak keturunan kita, cucu-cucu kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, agar mereka itu tidak terjebak pada konsep keselamatan yang palsu ciptaan Paulus. Ya, demikian pemirsa yang ada di rumah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.